Wanita, ketemu lagi nih sama aku Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Gak sabar banget nih karena di video kali ini kita bakalan sama-sama bacain komentar-komentar dari teman-teman. Apalagi kalau bukan konten patroli Jeritan Wanita. Patroli Jeritan Wanita kali ini kita bakalan bacain komentar-komentar dari teman-teman di video TikTok Jeritan Wanita yang ini. Jadi di video itu aku minta teman-teman ceritain dong apa sih yang membuat kalian kesal ataupun membuat kalian kecewa di hari pernikahan kalian. Wah, pasti banyak banget ya cerita di balik hari kebahagiaan kita bersama pasangan kita. Makanya aku udah gak sabar banget nih teman-teman. Oke, jadi jangan lupa kalian subscribe channel Jeritan Wanita. Jangan lupa like, komen, dan bagikan konten ini kepada teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai patroli Jeritan Wanita. Oke, langsung aja kita bacain komentar yang pertama. Kecewa ke suamiku sih, karena habis nikahan omaku meninggal. Dia gak mau nunggu 7 harian, dianya udah minta balik aja ke rumahnya. Ya, sedih deh. Gimana tuh teman-teman? Oke, next. 4 hari sebelum akad, calon merubah semua, nggak mau hantaran, isi kamar, dan nominal uang berubah. Dan aku yang bego nutupin tanpa orang lain tahu. Kasian banget ya. Udah deal sama calon suami, mau kasih biaya sekian puluh juta. Taunya hamin 1 bulan didatengin calon bapak mertua dan kakak calon suami, minta ditalangin dulu. Karena duitnya kepake sama kakaknya calon suami. Terus pas udah beres pesta, alhamdulillah udah 6 bulan nikah belum diganti. Susah ya kalau udah lewat itu ya udah gitu kan. Oh ya, pas beres pesta bilang makasih juga enggak, sakit hatinya nggak bisa dihilangin. Wah, iya juga sih tapi ya. Oke, kita next aja ya. Habis nikah belum ada sebulan, Pak Mer bilang suamiku suruh nikah lagi. Posisi Bu Mer lagi sakit dengan alasan yang satu biar kerja, yang satunya suruh rawat Bu Mer. Gimana? Jadi maksudnya anaknya suruh nikah, yang satu buat kerja, yang satu buat rawat ibu mertua. Wah, dipikirnya nikah buat tambah anggota ya kali. Nggak bener. Gimana nih menurut kalian teman-teman? Langsung aja komen bawah ya. Oke, next. Uang untuk sewa gedung 7 juta dipakai keluarga inti. Nyesek banget, pasang dekor gak dikasih listrik sama sekali. Akhirnya kelar dekor jam 6 pagi dari jam 4 sore. Wah. Capek banget lah pasti ya, udah kita mau nikah, kita harus nungguin dekor yang dari jam 4 sore, jam 6 pagi baru selesai. Pasti deg-degan banget sih. Jam 6 pagi hari H loh teman-teman. Waduh. Oke, kita next aja ya. Dulu nggak pakai seserahan, mertua bilangnya bukan tradisi daerah. Lihat saudaranya pakai seserahan lengkap, cuma bisa senyum. Senyumin aja ya sayang, udah lewat udah deh. Jangan jadiin itu sebuah masalah, jadiin kalian pikiran, malah tambah stres say. Ya ikhlasin aja, ambil hikmahnya ya kan. Next. Kado pernikahan dari teman-teman dan keluargaku dibuka-buka semua sama keluarga suami. Cari kado dari kakakku, pas aku tanya gak ada yang ngaku. Iya, kesel sih ya. Ya tapi gimana dong, udah kejadian. Apalagi udah nikah, itu keluarga udah jadi keluarga kita juga kan. Oke, next. Pengen curhat di sini juga? Boleh, yuk curhat yuk. Inget banget dulu nikah karena suami mau merantau biar gak LDR lama-lama. Niatku sama suami pengen nikah sederhana aja. Bagus. Bahkan saat pesta, tamu-tamu penting gak kebagian makan karena prasmanan sempat kosong. Orang tuaku minta keluarga suami datang jam 7. Ternyata acara malah ngaret. Sampai jam 8 belum ada makanan juga. Aku pun sampai hampir selesai rias, gak ada yang kasih makan. Perutku bunyi keroncongan pas dirias.
Wah, sampai periasnya ngeliatin dan bantu minta makan buat aku. Barulah ada yang kasih aku makan. Uang amplop kami kasih ke orang tuaku karena takut hutangnya nggak kebayar. Selang sehari pernikahan, aku pindah ikut suami merantau dengan berbekal uang sisa tabungan. Sempet sebelum pergi minta sebagian uang dari amplop ke ibu karena tabungan sisa sedikit banget. Gajian masih lama. Dikasihlah 500.000. Setelah di perantauan baru tahu ternyata uang amplop masih sisa setelah dipakai bayar hutang pesta dan buat besek. Apa besek? Coba komen kasih tahu aku. Ibu beli kalung emas 5 gram kalau nggak salah. Adek beli HP baru, sisanya entah masih ada atau enggak. Padahal di perantauan uang tabunganku kepake buat beli kasur, perabot rumah tangga. Bahkan saat mertua butuh uang, niat mau pinjam, kami nggak bisa bilang nggak ada uang karena mertua taunya kami dapat uang amplop. Ini sih dari keluarga kita berarti ya. Wah, kasihan sih. Tapi gimana ya? Coba deh kalian komen, menurut kalian gimana? Waktu uang amplop main dibuka sama kakak dan bapakku tanpa izin aku. Harusnya kan ajak suamiku juga bukanya, biar enak gak ada salah paham. Terus kakak bilang, nih udah gue bukain. Tunggu deh. Aku nggak tahu ya semua kayak gini atau enggak, tapi menurut aku uang amplop itu memang bukan hak kita sepenuhnya ya. Kalau di keluarga aku malah karena yang bikin acara gitu kan, yang bikin acara modalnya itu dari orang tua, so amplop itu juga milik orang tua gitu kalau menurut aku. Terus juga kan yang suka kondangan-kondangan ke tempat orang lain itu kan dari orang tua. Jadi pas kita nikah, memang kita yang nikah, cuman istilahnya orang itu amplopin ke kita, itu bukan untuk kita ya, itu untuk karena orang tua kita pernah kondangan di sana gitu, ngerti gak sih? Jadi pas kita nikah ya uang itu milik orang tua kita gitu nggak? Itu menurut aku sih, tapi menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah ya. Mungkin beda adat, beda cerita. Jadi coba kalian komen di bawah, oke? Oke, next. Kalau aku awalnya mau dikasih sekian, tapi mendekati hari H dikurangin. Cuma memang keluarga suami bilang dulu uangnya bagi-bagi buat nikahan kakaknya. Oke, it's okay ya. Terus kita next. Nabung bareng buat nikah dilarang keluarga doi. Giliran pas mau nikah duit tabungannya nggak ada. Akhirnya nikah modal dari keluarga gue. Ada juga nih aku tahu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya pestanya itu misalnya di tempat perempuan gitu kan, itu nggak sepenuhnya uang dari calon suami kita gitu. Mungkin karena acaranya itu di rumah orang tua kita, ya yang biayain itu kita gitu kan. Terus kalau misalkan suami mau bantu, ya mungkin dia bantu gitu. Terus kalau seandainya suami nanti ada acara di rumahnya, ya itu juga pakai uang dia gitu. Ada juga yang kayak gitu teman-teman. Oke, kita next aja. Penyesalan aku nggak ada WO waktu nikah, nggak sempet sungkeman dan nggak ada foto keluarga dari pihak aku. Ya sayang banget, padahal kan itu momen yang spesial ya teman-teman. Terus nggak ada sungkeman minta maaf sama keluarga, terus nggak ada foto keluarga, sayang banget sih. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa foto keluarga pas lebaran gitu ya teman-teman, atau pergi aja ke studio foto bareng-bareng pakai baju pengantin, mungkin nggak apa-apa, diulang aja lagi ya kan. Yuk kita next aja. Pas nikah alhamdulillah lancar jaya. Berapa hari setelah nikah malah dicurhatin sama mertua, bilang yang suka suamiku banyak, cantik, kerja juga, orang tuanya kaya. aduh bu mertua, tapi sayang ya yang dinikahin itu kan gue, bilang aja gitu kak, ya kan, yang jadi anak menantunya kan akhirnya aku gitu. Kenapa harus nyakitin hati aku dengan kata-kata yang banyak yang suka sama suami, banyak yang kaya raya, cantik, bla bla bla. Udahlah, gak usah didengar daripada sakit hati. Oke. Kado pernikahan dari teman-teman dibuka sama keluarga suami tanpa izin dulu sama aku. Jadi aku nggak tahu teman-teman aku kasih apa aja dan siapa aja yang ngasih. Wah, ini
gimana ya, kalau menurut aku salah sih, karena kalau aku nih ya teman-teman, jadi waktu nikah siapa yang ngado atau siapa yang amplop gitu ya, kita tulis gitu kan, karena pas nanti teman kita itu nikah gitu kan, jadi kita bisa kayak memperhitungkan, wah kalau kita nggak ngado kan nggak enak gitu. Jadi kalau seandainya kayak gini kita nggak punya catatan, sayang juga sih, maksudnya ya kasihan sih ya. Harusnya jangan gitu sih, paling enggak izin dulu, jadi kita tahu yang mana-mana aja punya kita gitu kan, yang dari temen kita gitu. Tapi ya emang banyak sih kejadian kayak gini teman-teman. Tenda zong, acara besanan zong, seragam jong, tamu pihak cowok zong, seserahan zong, semua zong. Rasanya mau ngulang dari awal dengan orang yang sama. Tapi nggak apa-apa ya. Nikah di KUA aja udah lebih dari cukup. Yang penting kan sah ya kan. Yang penting kita bahagia hidupnya sama pasangan kita. So ini jadi pengalaman aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kebahagiaan kita selanjutnya setelah akad pernikahan, ya nggak? Oke, setuju ya? Kalau aku lebih ke muanya sih, nyewa mua terkenal tapi ternyata nggak cocok di mukaku. Waduh, sayang banget sih, mua terkenal terus nggak cocok sama muka kita. Harusnya nih teman-teman, sebelum kita memilih mua atau kita udah memilih mua, kita tes dulu nih teman-teman, cocok nggak sama muka kita, atau mungkin muka kita yang lagi iritasi atau lagi apa gitu kan, takutnya pas dicobain sama orang lain kita lihat kan, ih bagus gitu, ternyata di muka kita nggak cocok gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit tips ya, kita coba dulu sebelum hari hanya kan, kalau kayak gini kecewa jadinya ya kan. Oke, kita next aja. Suami sudah bilang mau ngasih uang seserahan sekian juta, pas acara uangnya dikurangin sama mertua. Sedih sih, itu bikin kecewa sih teman-teman. Tapi ya udah, daripada itu jadi bikin masalah gitu ya, udah ikhlasin aja. Yang penting pas kalian udah nikah, kita udah bahagia, itu sih yang paling penting, poin pertamanya ya kan. Kak, saya batal nikah H-14 gara-gara keluarganya mantan. Perintilan acara udah siap semua, sampai sekarang masih sakit hati. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin itu tandanya kalian gak jodoh, nggak usah dipaksain ya. Daripada kita malah lanjutin terus kita nggak bahagia, mending ya udah nggak apa-apa. Oke, sabar, semoga kamu dapetin jodoh yang lebih baik ya. Jadi dapetin pengganti yang sayang dan prioritaskan kamu. Oke? Masih sedih jadi saya ketika pernikahan berlangsung di rumahku, keluarga dan mertua si suamiku tidak ada yang datang, bahkan tidak dapat apa-apa, hanya teman yang datang. Gimana sih anaknya sendiri orang tuanya nggak datang? Kasian. Melati pakaian adat Jawaku layu, nggak segar. Wah, ya udahlah, nggak usah diambil pusing ya kan, udah lewat juga. Yang penting setelah pernikahannya guys ya kan, yang udah tuh udah, nggak usah dipikirin ya. Ternyata aku nggak sendiri, banyak ya yang kecewa sama keluarga suami, sampai sekarang nggak bisa lupain tapi harus pura-pura nerima. Emang nggak bisa dilupain ya kekecewaan kayak gitu teman-teman, apalagi itu kan hari bahagia, hari yang spesial, pasti sesuatu yang terjadi itu membekas di kita gitu kan. Tapi ya udah, kita terima aja, jangan pura-pura terima ya. Kita terima aja, kita ikhlasin aja, fokus sama masa depan keluarga kita nih gimana ya kan. Kalau bisa mengulang waktu, lebih baik mengundurkan diri di hari pernikahan sampai benar-benar siap semua. Pasti ini ada sesuatu yang membuat dia kecewa banget ya teman-teman. Pernah ngerasain kayak gini dulu sama mantan suami. Selesai acara, setengahnya dibawa sama pihak dia. Bahkan orang kondangan di pihak dia nggak boleh dimasukin di kotak amplop. Ya banyak memang yang kayak gini teman-teman. Masalah amplop jadi masalah ya kan. Kesel sih. Kalau saya pas nikah, mertua atau saudara nggak ada yang datang. Nah ini lagi sama kayak yang tadi,
mertua, saudara-saudara nggak ada yang datang dari pihak laki-laki. Sedih dong ya kan? Gimana enggak, itu kan hari spesial, hari yang dimana kita ngumpulin keluarga-keluarga kita gitu. Malah nggak ada yang datang. Aduh, gimana menurut kalian? Aku nggak bisa sih komentarin apa-apa, pasti sedih dan kecewa gitu kan. Tapi ya gimana, acara harus berlanjut, semua udah dipersiapkan, ya nggak? Sabar ya. Aku jujur, nikah nggak mikirin amplop. Semua amplop 100% untuk orang tua. Dan mertua kami nggak ngambil sedikit pun. Yang kami ambil hanya kado-kado aja. Ya, setuju. Awalnya bilang semua ditanggung pihak suamiku. Nyatanya mendekati hari H, dengan enaknya mereka bilang kalau pihak perempuan wajar jika menambahin biaya. FYI, aku dari keluarga nggak ada dan aku seorang yatim yang baru lulus sekolah sekitar 2 tahun yang lalu dan baru banget kerja dengan gaji yang nggak seberapa. Diminta untuk jadi istrinya dengan embel-embel biaya ditanggung suami semua, biar akunya mau. Ibuku sebenarnya belum mampu dengan alasan biaya. Dan mirisnya lagi, uang yang diberikan gak ada separuh dari total biaya pesta. Pusing banget, stres juga, tapi ya gimana? Tinggal berapa hari lagi daripada malu. Wah, kalau kayak gini ceritanya nih berarti kan belum nikah ya? Daripada malu. Tapi mendingan malu gak sih daripada kedepannya kita penuh dengan kekecewaan gitu. Tapi menurut kalian gimana teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Menurut kalian gimana? Dia harus gimana nih? Lanjutin daripada malu, atau kita malah nanggung biaya yang besar gitu kan, atau menanggung kekecewaan setelah pernikahan? Gimana menurut kalian? Komen di bawah, oke? Orang-orang kecewa sama keluarga suami. Aku justru kecewa sama keluargaku sendiri. Sampai sekarang gak pernah bisa lupa. Iya sih, kalau kita kecewa sama keluarga sendiri itu lebih sedihnya ya teman-teman. Kalau aku dulu makanan banyak dibungkusin saudara, sampai pesta belum selesai stok makanan dah menipis. Aduh, ada aja ya. Kalian pernah gak ngalamin yang kayak gini nih? Pasti ada kan? Pasti ada nih yang kayak gini nih. Aduh. Acara pernikahanku adalah tragedi yang buat aku selalu menangis ketika melihat pernikahan teman-temanku. Karena semua hancur karena ayah dan keluargaku. Kecewa sama keluarga sendiri. Hancur karena ayah dan keluargaku. Ini ceritanya nggak tahu kenapa, tapi yang pastinya sedih dan membekas banget sampai kapanpun teman-teman. Sabar ya. Aku pesta pernikahan bareng adik suami, semua biaya suami yang tanggung, tapi kado diambil semua sama adik suami, gak mau dibagi 2, amplop juga gitu. Jadi dia nikah dibarengin sama adiknya suami gitu kan, adik ipar. Terus pas udah selesai acara, kadonya diambil semua sama adiknya itu, adik iparnya itu gitu ya. Aduh, gimana ya? Aduh, ada aja ya. Nikah nggak pakai WO, alhasil berantakan, bahkan sungkeman aja nggak ada, malah langsung foto keluarga. Pokoknya capek nggak ketulungan. Ini itulah pentingnya WO ya teman-teman. Jadi ambil deh pelajarannya, kalau kita mau nikah persiapin WO terbaik kalian, oke? Biar resepsi pernikahan, hari yang spesial itu membekas dan bahagia buat kita gitu ya. Rendang gue sepaji gak dikeluarin sama panitia, akhirnya masih banyak tuh rendang, sampai gumoh makanya. Sampai gumoh makanya. Aduh, tapi gak apa-apa, rendang kan awet ya kan. Jadi kalian setelah nikah gak perlu tuh ngeluarin biaya buat makan ya kan, makan aja rendangnya gitu kan. sorry maaf ya. Sayang sih ya kan, rendang buat acara malah buat makan sendiri tuh, buat sehari-hari. Sampai gumoh. Nyeselnya kenapa aku harus pakai baju warna itu dan model jilbab begitu. Nggak sadar diri kalau gendut, jadi kayak lepet. Aduh. Wah, nggak apa-apa ya mbak, habis nikahan dia terus foto lagi, oke? Nih buat teman-teman yang mau nikah, ambil pelajarannya, jangan pakai warna yang mungkin ngejreng atau pakai model jilbab yang macem-macem gitu. Mending sesuaiin sama badan kita gitu. Jadi setelah acara nggak nyesel ya kan? Aduh.
Salah pilih WO ya gimana, tapi pilihan keluarga ya wes nangis. Iya. WO sih penting ya. Mending habis acara aku dikasih cicilan buat nerusin, katanya buat acara. Lah amplop nggak dikasih, cicilan dikasih, cerita kerabat saya. Oh, bukan cerita dia, cerita teman. Oke. Saat aku nikah, mertuaku nggak datang, alasannya ada tamu. Dan ada ucapan lain yang bikin sakit juga, sampai sekarang nggak bisa ngelupainnya. Aduh, ini kenapa sih? Padahal mertua kalau emang nggak ngerestuin tuh ngomong, jangan sampai pas hari H nggak datang terus ngomongin yang bikin sakit hati. Aduh, semoga habis acara nikah kalian bisa akur ya. Jangan sampai malah jadinya nggak enak gitu. Hidup berumah tangga itu kan selamanya. Terus kita punya mertua yang punya omongan nggak enak, itu rasanya gimana? Kan nggak enak ya. Pas ngunduh mantu, aku dikasih perhiasan emas 40 gram kurang dikit. Pas minggu nikah, emasnya dipinjem buat bayar tanah yang digade buat beli emasnya. Aduh. Jadi mertuanya beliin emas 40 gram kurang sedikit dengan menggadaikan tanah buat beli emasnya. Nah pas udah nikah, emasnya dipinjam lagi buat bayar tanah yang digadiin buat beli emas itu. Waduh, ada aja ya. Hahaha, semua pesta pernikahan semuanya gua yang keluarin duit, bahkan sampai-sampai gue nggak dikasih mas kawin. Tapi masya Allah, uang yang pinjem puluhan juta uangnya kembali karena uang amplop. Alhamdulillah ya, balik modal say. Nah itu dia tadi cerita dari komentar-komentar teman-teman kita di video TikTok Jeritan Wanita. Kalian bisa banget ambil pelajaran dari cerita teman-teman kita ya. Jadi buat kalian yang mau nikah, ambil deh pelajarannya, kalian persiapin semuanya dengan baik. Kalau aku boleh kasih tips, kalian bisa omongin sama pasangan kita bener-bener, jadi kita nggak bakalan ada salah paham. Ya, yang namanya ujian itu pasti ada, kalau nggak dari pasangan, dari ibu mertua, dari adik ipar, terus ada juga dari mungkin nanti anak. Itu semua ujian teman-teman ya, anggap aja ujian naik kelas ya. Jadi buat kalian nanti kalau seandainya pas acara nikah ada ujian, kalian jangan ambil pusing ya, jangan ambil jadi beban pikiran gitu, karena ya semuanya memang ada ujiannya teman-teman. Terbukti dari cerita-cerita teman-teman kita ini, semuanya hampir sama mengalami sebuah ujian, walaupun ceritanya mungkin berbeda-beda. Oke, itu aja video kali ini di Patroli Jeritan Wanita. Semoga kita mendapatkan pelajaran, motivasi, dan inspirasinya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Jeritan Wanita. Sampai jumpa di video selanjutnya.